Ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjut lagi pelajaran kitab Ikhtisar Ulumul Hadits karya Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Kita lanjut di pembahasan jenis keempat dari jenis mendengarkan dan menyampaikan hadits. Fadhal. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Thumma qala muallif rahimahullahu ta'ala al-qismu rabi'u al-munawalatu. Pembagian yang keempat yaitu al-munawalah, penyerahan. Fa in kana ma'aha ijazatun mithlu an yunawila asy-syaikhu at-taliba kitaban min sama'ihi wa yaqulu lahu irwi hadha anni aw yumallikahu iyyahu aw yu'irahu liyansakhahu thumma yu'iduhu ilaihi. Jika ijazah disertai dengan munawalah, seperti seorang syekh menyerahkan sebuah kitab kepada seorang talib dari riwayatnya, dan dia berkata kepadanya, irwi hadha anni, riwayatkan ini dariku. Dia kasih terus dia ijazahkan. Kan ada hanya sekedar kasih. Dia kasih bukunya tanpa ijazah. Makanya kalau munawalah, dia kasih bukunya dan dia sertakan dengan ijazah, ini masuk di golongan sebelumnya. Atau dia memberikannya kepadanya, atau dia meminjamkannya agar dia menyalinnya. Kemudian dia mengembalikan buku tersebut kepada syekhnya. La ya'tiyahu at-talibu bi kitabin min sama'ihi fayata'ammalahu. Kemudian talib datang kepadanya dengan kitab yang min sama'ihi dari riwayatnya, dari yang dia dengar, maka syekh menelitinya. Thumma yaqul irwi anni hadha. Kemudian dia berkata, riwayatkan ini dariku. Wa yusamma hadha ardul munawalati. Dan ini dinamakan bentuk munawalah. Wa qad qala al-hakim inna hadha isma'un inda katsirin minal mutaqaddimin. Dan sungguh telah berkata al-hakim, sesungguhnya ini adalah isma di sisi kebanyakan dari ulama mutaqaddimin. Orang ulama mutaqaddimin dianggap ini mendengar. Kalau dia hanya pinjam kitabnya kemudian dia tulis, kemudian dia perlihatkan pada syekh, maka ini dianggap apa? Mendengar. Karena penting ini kita anggap mendengar atau tidak. Karena nanti kalau kita tidak anggap mendengar berarti mungkoti. Terputus sanadnya walaupun ketemu. Kalau kita anggap ini dia mendengar berarti sanadnya bersambung. Wa haqahu an Malikin nafsihi wa Zuhri wa Rabi'ah wa Yahya bin Sa'id al-Ansari min ahli al-Madinati wa Mujahidin wa Abi Zubair wa Sufyan bin Uyainah min al-Makkiyin wa Alqamah wa Ibrahim wa Sya'bi min ahli al-Kufah wa Qatadah wa Abil Aliyah wa Abil Mutawakkil an-Naji min al-Basrah wa bin Wahbin wa bin al-Qasim wa Ashhab min ahli al-Misra wa ghairihim min ahli al-Syami wal Iraqi wa naqalahu an jama'atin min masyayikhi. Masya Allah, ulama dulu banyak sekali di negeri Ajam. Terus. Kemudian mereka mengikatkan dari Malik sendiri, dan Zuhri, dan Rabi'ah, dan Yahya bin Sa'id al-Ansari dari penduduk Madinah, dan Mujahid, dan Abi Zubair, dan Sufyan bin Uyainah dari Makkah, dan Alqamah, dan Ibrahim, dan Sya'bi dari penduduk Kufah. Dari sini kita juga tahu ulama-ulama daerah ya. Malik, Zuhri, Rabi'ah, Yahya bin Sa'id al-Ansari, ini dari penduduk Madinah, ulama Madinah ini. Mujahid, Abu Zubair, Sufyan bin Uyainah, ini dari ulama Makkah. Kemudian Alqamah. Qatadah dan Abil Aliyah wa Abil Mutawakkil an-Naji dari Basrah. Jadi tadi dari Kufah. Alqamah Ibrahim Sya'bi itu dari negeri Kufah. Qatadah Abul Aliyah Abul Mutawakkil Naji dari Basrah. Dan Ibn Wahbin dan Ibn Qasim dan Ashhab dari penduduk Mesir. Dan selain dari mereka dari penduduk Syam dan Iraq.
Dan Al-Hakim menukilnya dari sekelompok jemaah dari guru-gurunya. Hmm. Dan qala Ibnu Shalah wa qad khalata fi kalamihi ardul munawalati bi ardil qiraati. Dan berkata Ibnu Shalah, sungguh dia mencampur adukan di dalam kalamnya bentuk munawalah dan bentuk qiraah. Jadi kan ada ardul munawalah, dia kasih perlihatkan ke Syekh untuk diambil, ada juga diperlihatkan ke Syekh untuk dibaca. Kan ada dua tuh. Ini masalah kalau dicampur hal ini. Karena beda itu ardul munawalah sama ardul qiraah. Kalau qiraah dia baca ke Syekh, itu kan sudah lewat. Kalau ini ardul munawalah dia cuma perlihatkan ke Syekh, kemudian Syekhnya bilang apa? Riwayatkan dariku. Thumma qala al-Hakim walladhi alaihi jumhur fuqaha'il Islam. Dan kemudian berkata Al-Hakim dan yang jumhur fuqaha al-Islam berada di atasnya. Alladzina aftau fil harami wal halal. Yang mereka berfatwa tentang haram dan halal. Artinya jumhur fuqaha dari ahli fikih Islam ya. Annahum law yarawhu sama'an. Nah, kalau ahli fikih mereka tidak menganggap itu mendengar. Makanya mereka anggap itu haditsnya mungkoti. Haditsnya terputus, tidak bisa dipakai berdalil kecuali mimbab musyahadah asyawahid wal mutaba'ah. Pendukung bisa. Wa bihi qala Asy-Syafi'i wa Abu Hanifah wa Ahmad wa Ishaq wa Thawri wal Auza'i wa Ibn al-Mubarak wa Yahya bin Yahya wal Buwaiti wal Muzani. Dan dengannya Asy-Syafi'i berkata, dan Abu Hanifah dan Ahmad dan Ishaq dan Thawri. Berarti mayoritas ya. Hanya Imam Malik tadi kan, kalau Imam Malik menganggap hal tersebut sebagai sama. Kalau Imam Malik menganggap itu dia mendengar. Tapi diselisih oleh 3 imam madhab yang lain. Imam madhab yang lain, Syafi'i, Abu Hanifah, Imam Ahmad, mereka tidak menganggap itu. Mereka tidak menganggap. Yang dianggap itu munawalah dalam artian ardu qiraah. Dia baca ke Syekh. Adapun hanya sekadar dia perlihatkan kitab kemudian dikatakan riwayatkan dariku, ini mayoritas ulama fikih tidak menganggapnya. Dan Al-Auza'i dan Ibn al-Mubarak dan Yahya bin Yahya dan Buwaiti dan Muzani. Wa alaihi ahidana immatana wa ilaihi dhahabu wa ilaihi nadhhabu wallahu a'lam. Dan di atasnya ulama kita berpendapat dan kepadanya mereka menuju dan kepadanya kita menuju. Wallahu a'lam. Jadi Ibnu Katsir, demikian pula Ibnu Al-Hafidz itu ya, Al-Hakim ya. Al-Hakim belum bilang sampai masa kita sekarang ini itu yang kami pegang. Itu yang kami pegang. Terus wa amma idza lam yumallikhu asy-syaikhu al-kitaba wa lam yu'irhu iyyahu fa innahu munhattun amma qablahu. Hatta inna minhum man yaqul hadha mimma la fa'idata fihi wa yabqa mujarrada ijazatin. Dan adapun jika syekh tidak memberikan kitab kepadanya, walam yu'irhu iyahu, dan dia tidak meminjamkannya kepadanya, tidak pinjamkan. fa innahu munhatun amma qablahu, maka ini lebih rendah dari apa yang sebelumnya. Kalau tadi kan mending syekhnya memberikan pinjaman atau katanya ini buku punya kamu untuk kamu. Paham kan? Kalau ini lebih rendah daripada sebelumnya lagi. Sampai-sampai di antara mereka mengatakan ini dari apa yang tidak memiliki faedah dan tetap kosong dari ijazah. Hanya sekedar ijazah biasa. Iya kan? Kalau tidak ada sama sekali kepemilikan. Terus Qultu amma idza kana al-kitabu mashhuran kal-Bukhari wal Muslim aw syai'in min al-kutubil mashhurati. Dan aku katakan adapun kitabnya terkenal seperti Bukhari dan Muslim atau sesuatu dari kitab-kitab yang masyhur, bahwa kama law mallakahu aw a'arahu iyyahu wallahu a'lam. Masya Allah. Adapun kalau antum dapat buku-buku yang masyhur, antum miliki Sahih Bukhari, miliki Sahih Muslim, itu kan buku-buku yang diwakafkan oleh penulisnya. Paham kan? Kepada orang-orang setelahnya, buku-buku masyhur. Itu iya Masya Allah, walaupun itu tidak diberikan oleh Imam Bukhari langsung kepada kamu, kepada antum, maka itu dianggap juga. Boleh antum bercerita, iya Imam Bukhari meriwayatkan dari, dipahamkan? Kan ini buku-buku yang masyhur, disepakati oleh umat untuk diterima.
dan dia seperti apa yang diberikannya atau dia pinjamkan kepadanya. Wallahu a'lam. Jadi ini sama dengan Bukhari kasih ke antum atau dia pinjamkan ke antum. Masya Allah. Berarti ini kalau buku masyhur berarti di tahap pertama tadi. Iya, di tahap awal. Iya. Dalam bab riwayat antum katakan bersambung sanad, tidaklah. Tapi antum boleh menukilkan. Boleh menukilkan. Terus. Walau tajarradatil munawalatu anil idni fi riwayati. Fal masyhuru annahu la tajuzu riwayatu biha. Kalau munawala kosong dari izin dalam periwayatan, maka yang masyhur bahwasanya tidak boleh meriwayatkan dengannya. Wa hakal khatibu an ba'dihim jawazaha. Dan al-khatib menghikayatkan dari sebagian mereka membolehkannya. Qala Ibnu Salah wa minan nasi man jawwaza riwayata bi mujarradi i'lami syekhi lit-talibi anna hadha sama'uhu wallahu a'lam. Dan berkata Ibnu Salah, dan di antara manusia ada yang membolehkan riwayat sekedar memberitahukan syekh terhadap seorang talib bahwasanya dia mendengar. Wallahu a'lam. Ada juga yang berpendapat luas begitu. Sekadar saya umumkan bahwa ini yang saya dengar, sudah boleh dia katanya riwayat. Wa yaqulu rawi bil ijazah amba'ana fa in qala ijazatan fa huwa ahsan. Ini cara meriwayatkannya sekarang. Cara meriwayatkannya. Dia katakan, rawi katakan kalau itu adalah dia riwayatkan dengan cara ijazah atau dengan cara nanti munawalah, dia bilang amba'ana. Kalau dia tambahkan amba'ana ijazatan, lebih bagus lagi. Lebih bagus lagi. Jadi kalau dengar dari syekh haddatsana. Kalau dia baca kepada syekh akhbarona. Kalau dia ijazahkan amba'ana. Amba'ana. Paham cara menyampaikannya? Rawi yang meriwayatkan dengan ijazah mengatakan amba'ana. Jika dia mengatakan ijazah, maka itu yang lebih bagus. Itu amba'ana ijazatan. Maksudnya begitu. Wa yajuzu amba'ana wa haddatsana inda jama'atin minal mutaqaddimin. Dan boleh amba'ana dan haddatsana di sisi sekelompok jamaah dari ulama mutaqaddimin. Ada juga mengatakan boleh saja, tidak ada bedanya. Wa qad taqaddama an-naqlu an jama'atin annahum ja'alu ardhal munawalati al-maqrunati bil ijazati bi manzilati as-sama'. Wa haula'i yaqulun haddatsana wa akhbarana bila ishkalin. Maka sungguh telah berlalu penukilan dari sekelompok jemaah bahwasanya mereka menjadikan bentuk munawalah yang digandingkan dengan ijazah selevel dengan sama'. Maka mereka mengatakan haddatsana wa akhbarana tanpa iskal. Paham tak? Kalau itu sama dengan mendengar, berarti tidak apa-apa. Kalau kita bilang apa haddatsana atau apa akhbarona. Terus. Walladhi alaihi jumhurul muhadditsin qadiman wa hadithan. Dan yang jumhur muhaddis berada di atasnya, yang lama dan yang sekarang. Annahu la yajuzu itlaqu haddatsana wala akhbarana bal muqayyadan. Bahwasanya tidak boleh mengitlaqkan haddatsana dan juga tidak akhbarana. Tetapi muqayyad. Harus muqayyad. Kalau antum mau bilang haddatsana ijazatan. Akhbarana ijazatan. Tidak boleh mutlak. Artinya tidak boleh mutlak hanya haddatsana atau akhbarana. Harus ditambah supaya jelas nanti. Terus. Wa kana al-Auza'i yukhassisu al-ijazata biqawlihi khabbarana bitashdidi. Dan Al-Auza'i mengkhususkan ijazah dengan ucapannya khabbarana dengan ditasjid. Beda. Jadi kan kalau dia baca ke syekh akhbarana. Kalau dia diijazahkan oleh syekh khabbarana. Jadi dia bedakan begitu. Paham kan? Kalau dibedakan dari awal. Tapi ini kan mutaqaddimin. Kalau belakangan ya dia haddatsana untuk yang dia dengar, akhbaruna untuk yang dia baca, amba'ana untuk dia ijazahkan. Iya kan? Tapi kalau ingin mengatakan haddatsana, maka paling bagus dengan muqayyad. Kalau ijazah, haddatsana ijazatan. Haddatsana ya, akhbarona ijazatan. Dipahamkan? Ini yang disebutkan. Selesai bentuk periwayatan yang keempat. Masih ada lagi bentuk periwayatan yang ke-5, ya, ke-6, ke-7. Ini masih banyak ya. Insyaallah ya, kita lanjut lagi di pertemuan kita besok. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta